Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita sebagai orang Kristen senantiasa dilihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi keadaan yang serba tidak pasti. Lalu saya mendapatkan sebuah judul untuk yang saya bagikan hari ini adalah Di Zaman Susah Tetaplah Mulia. Menjadi orang Kristen itu amatlah unik. Kenapa? Karena ketika kita ditampar pipi yang kiri, kita diminta untuk memberikan pipi yang kanan. Ketika kita dianiaya, kita malah disuruh memberkati. Ketika kita diminta untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Dan pada saat duka cita, kita tidak boleh seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini bagaimana sikap anak-anak Tuhan di zaman yang susah agar kita tetap mulia. Yang pertama, kenali Allah sebagai Bapa kita. Sebagai Bapa kita, ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini. Karena Bapa yang baik itu tidak pernah menolak anak-anaknya. Bapa yang baik itu selalu menyediakan kado yang terbaik pada saat yang tepat dan musim yang tepat. Hari ini saya tahu bahwa Anda mengalami kesulitan. Bisa jadi karena PHK, atau uang gaji yang dipotong, atau bayar cicilan, dan banyak hal yang terjadi. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan, "Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Nah, di masa-masa yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan waktu untuk memperbarui hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sempat lengah, mungkin kita sempat lalai. Hubungan dengan Tuhan hanya terjadi hari Minggu saja atau kalau ada kebutuhan. Nah, di masa-masa yang seperti ini, ayo pulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Jadikan masa sulit ini sebagai satu kesempatan untuk membangun strategi-strategi yang baru. Bisa juga jadikan masa kesulitan ini untuk menambah lubang-lubang yang ada di dalam hidup kita. Bahkan kita juga bisa melihat dan menggali potensi. Karena ketika kita betul-betul menyadari bahwa Allah itu sebagai Bapa kita yang baik, saya percaya ada banyak ide-ide kreatif yang akan Dia turunkan dalam kehidupan kita. Jasmani atau fisik kita boleh lemah, tapi roh jangan sampai ikut lengah dan menjadi lemah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, bagaimana anak-anak Tuhan bisa tetap untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua adalah percayalah kepada Tuhan di setiap waktu. Percayalah kepada Tuhan di setiap saat. Mazmur 60 ayat 2 ayat yang ke-8 mengatakan, "Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah." Percaya kepada Tuhan setiap saat itu berarti bahwa Anda dan saya mempercayai Dia tidak hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi ketika segala sesuatu tidak berjalan dengan baik atau sesuai dengan pemikiran kita, kita tetap harus bersandar, tetap harus percaya kepada Allah. Orang yang bersandar atau percaya kepada Tuhan, ia akan melihat banyak kemudahan-kemudahan atau istilah saya banyak pertolongan-pertolongan VIP yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan lakukan melalui kehidupan yang sedang kita alami atau persoalan yang kita alami hari-hari ini. Anda tahu emergency light? Fungsinya adalah ketika lampu mati, maka lampu itu akan menyala. Demikianlah pertolongan Tuhan ketika Anda bersandar kepada Tuhan, ketika Anda bergantung kepada Tuhan, Anda ada dalam satu masalah, Anda ada dalam satu ujian, di sanalah Tuhan dengan bersegera untuk menolong kita semua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, miliki hati yang senantiasa berpusat kepada Tuhan. Hati yang berpusat kepada Tuhan ini artinya hati kita yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Makanan spiritual itu sama nyatanya dengan makanan fisik kita. Cuma berbeda, makanan spiritual tidak bisa dipuaskan seperti kita makan makanan fisik kita. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana rasa haus dan lapar Anda dengan Tuhan? Daud di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai ke-9, di situ dikatakan bagaimana Daud mengerti bagaimana mengisi fisiknya yang lapar. Dia tahu bagaimana memuaskan hatinya yang lapar, hatinya yang haus akan Tuhan. Dan di hari-hari yang seperti ini, mari kita jangan mengisi atau memenuhi hati kita dengan hal-hal yang membuat kita tidak lapar dan haus lagi akan Tuhan. Justru di hari-hari yang seperti ini,
kita berpusat kepada Tuhan, kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, di mana tidak hanya pada saat ada kebutuhan, tapi setiap saat. Karena inilah yang menjadi kerinduan Bapa, inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda melekat dengan Tuhan, saya percaya rencana-rencana yang indah itu seperti emergency light. Dia Tuhan, Dia Bapa yang baik, Dia tetap sama mau menolong Anda dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 nilai bagaimana anak-anak Tuhan di zaman yang susah ini agar tetap mulia. Yang pertama, kenali Allah sebagai Bapa kita. Lalu yang kedua, percayalah kepadanya setiap saat. Dan yang ketiga, miliki hati yang berpusat kepada Tuhan. God bless you.